Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita masuk di dalam doa. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Bapa kami dalam surga, sesuai dengan pujian yang kami dengarkan, bahwa namamu patut kami puji, namamu patut kami sembah, oleh karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus melawat kami, menolong kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami, Tuhan mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat, dan kami semua yang mendengar boleh mendapatkan kekuatan berkat-berkat rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita mendengar kata-kata yang mengatakan kebutuhan hidup manusia yang utama adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang yaitu pakaian, pangan adalah makanan kita, dan papan adalah perumahan. Tetapi pada saat ini, sepertinya kita lebih fokus mengenai makanan oleh karena wabah COVID-19. Kita harus banyak diam di rumah, di mana mal-mal sekarang sedang tutup dan hanya pasar atau supermarket yang buka. Maka kita lebih terfokus kepada makanan. Memang hal itu tidak salah, tetapi firman Tuhan berkata ada satu hal yang penting yang kita tidak boleh lupakan,
Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, pasal yang keempat, ayat pertama sampai 4. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bagian ini mengkisahkan pada satu kali ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Sebelum Tuhan memulai pelayanannya, maka datanglah iblis mencobai Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah merasa lapar. Dan iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti." Ayat ini juga mengingatkan kita pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun. Pada waktu itu mereka membutuhkan makanan, dan Tuhan Allah memberikan roti mana yang turun dari surga untuk bangsa Israel memungut. Maka setiap pagi bangsa Israel memungut roti mana yang tersebar di sekitar perkemahan mereka. Mereka mempersiapkannya untuk makanan mereka. Pada saat ini iblis berkata, "Kalau engkau lapar, kalau engkau adalah anak Allah, engkau pasti bisa membuat batu ini menjadi roti." Ini satu ujian, satu tantangan yang dilontarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ada firman di dalam Perjanjian Lama yang berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus ingat firman dari Perjanjian Lama. Tuhan Yesus mengingat kisah daripada bangsa Israel. Dan pada saat iblis menguji dia, firman itu keluar. Tuhan Yesus menjawab tantangan daripada iblis dengan firman Tuhan. Dan iblis tidak dapat berkata-kata. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil pelajaran daripada kisah ini. Yang pertama, saudara sekalian, dari ayat yang keempat ini kita merenungkan satu hal, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seringkali kita sebagai manusia lebih mengutamakan makanan jasmani, lebih mengutamakan roti. Dari dulu sampai sekarang, roti dikenal sebagai satu makanan pokok manusia. Tetapi seringkali kita hanya fokus kepada makanan jasmani. Saudara sekalian, memang perasaan lapar itu timbul dengan spontan. Setiap hari kita merasa lapar. Kemudian kita
mengkonsumsi makanan, entah itu nasi, entah itu roti, makanan itu memberikan rasa kenyang, rasa puas kepada kita. Tapi itu secara jasmani. Di dalam kehidupan kita, hati kita, rohani kita, kita membutuhkan firman sebagai makanan rohani kita. Pada waktu bangsa Israel mengambil mana dari padang gurun di sekitar perkemahan mereka, mereka melakukan sesuatu yang melanggar. Tuhan berfirman, ambillah secukupnya dan jangan mengambil lebih daripada apa yang kamu perlukan. Tetapi seringkali orang Israel mencoba mengambil lebih daripada yang mereka butuhkan. Dan akhirnya roti mana itu menjadi busuk. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa manusia ada satu sifat yang tamak. Saya terharu di sebuah desa. Saya lupa di mana tempatnya, tetapi pada masa COVID-19 ini, di mana semua orang juga membutuhkan masker, seorang ibu yang bekerja sebagai penjahit dan ada banyak waktu yang terluang, dia membuat masker. Dan ibu ini bukan dari orang yang terlalu berada, tetapi dia mencoba membuat masker dan dia mau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi di pintu pagar depannya, rumahnya, dia taruh kantong, dia taruh sejumlah masker, dan dia beri tulisan, ambil secukupnya, gratis. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu seringkali manusia mengambil lebih daripada yang kita butuhkan. Di satu tempat yang lain, ada seorang lain juga yang menyediakan super mie di sebuah kantong, dan kata-katanya mirip, ambil secukupnya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia mengambil lebih daripada yang kita butuhkan, apalagi gratis. Nah, saudara sekalian, ini adalah satu sifat manusia, yaitu ketamakan, tidak mentaati perintah. Itu adalah menunjukkan bahwa kita membutuhkan firman, supaya kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang penuh dengan kekurangan, orang yang penuh dengan dosa. Kadang-kadang kita kurang menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini ayat ini berkata, manusia hidup perlu roti, perlu makanan. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan manusia, yaitu firman. Pada saat ini, ada banyak orang juga yang dilanda kekhawatiran, ketakutan, dan pertanyaan, Tuhan, sampai kapan ini akan berlalu? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan makanan, dengan roti, tetapi hanya bisa dijawab dengan firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka firman itu akan menolong kita menjawab semua apa yang kita rasakan di dalam hati
kita. Di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-8, ayat yang ketiga. Ayat ini menggambarkan tentang bangsa Israel yang berkata demikian, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan." Tidak cukup kita hanya mengkonsumsi makanan jasmani, kita butuh firman Tuhan untuk rohani kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau membaca firman Tuhan. Biarlah kita mau banyak mendengar firman Tuhan, supaya kita boleh diperkaya hidup kita, diperkaya jiwa kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, di dalam Matius pasal 4 ayat 1-4 ini merupakan kisah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Satu pencobaan mesianik. Di tengah Tuhan Yesus lapar karena berpuasa, iblis mencobai makanan, roti. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak pencobaan yang kita alami dan kita rasakan. Pencobaan secara materi, ekonomi, keuangan, pekerjaan. Pencobaan secara mungkin kata-kata dari orang-orang yang kita kenal. Kata-kata yang mungkin bisa menyinggung kita, atau membuat kita merasa terhina. Pencobaan dari keadaan, situasi, mungkin itu keluarga ataupun kesehatan di dalam hidup kita, tidak lepas daripada pencobaan. Tetapi saya melihat, saudara sekalian, pencobaan itu tergantung daripada bagaimana respon kita. Tuhan Yesus menghadapi pencobaan iblis dan menjawab pencobaan itu dengan firman Tuhan. Pada saat kita dicobai oleh situasi, oleh keadaan yang kita hadapi, bagaimana kita merespon? Apakah kita kuat? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita? Seringkali kita merasa Tuhan seakan-akan jauh meninggalkan kita. Seringkali kita merasakan seolah-olah Tuhan tidak beserta dengan kita. Tentunya kita ingat Mazmur 23 ayat yang keempat. Raja Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku." Saudara sekalian, apakah saudara pernah mengalami masa-masa yang sulit? Mengalami masa-masa yang gelap? Biarlah Mazmur 23 ayat 4 ini berkata, mengingatkan kita bahwa Tuhan beserta dengan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan, membuat kita lebih dewasa, membuat kita lebih kuat. Jadi kita jangan kecewa, jangan patah semangat pada waktu kita menghadapi pencobaan. Tetapi biarlah kita lebih dekat kepada Tuhan. Di masa pandemi ini, biarlah kita lebih kuat, kita lebih percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terharu mendengar satu doa yang diucapkan oleh wakil-wakil rakyat Senat di Amerika. Doa yang dipanjatkan di Gedung Putih. Doa yang penuh dengan kesungguhan. Mereka, para pejabat itu, berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Oleh karena dulu kami begitu percaya kepada Tuhan, meninggikan Alkitab firman Tuhan. Tapi kemudian mereka berkata, pada saat ini Tuhan, kami sudah menyingkirkan Alkitab dari sekolah-sekolah. Maka mereka memohon ampun daripada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan pasti melihat betapa hancur hati mereka. COVID-19 yang menyerang Amerika, kota-kota besar di Amerika begitu dahsyat. Orang-orang menyadari mereka telah berdosa kepada Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kita boleh lebih dekat kepada Tuhan, menyadari akan kekurangan, kesalahan kita, dan bertobat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pencobaan ini, Tuhan Yesus selalu menjawab pencobaan, tantangan daripada iblis dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai firman Tuhan, menjawab tantangan, pencobaan daripada iblis. Hal yang ketiga, seringkali kita bertanya di masa pandemi ini, Tuhan, kapan pandemi ini berakhir? Tuhan, sudah beberapa bulan kami mengalami masa yang sulit. Kapan kami bisa berkumpul kembali? Kapan kami bisa beribadah kembali? Saudara sekalian, ada banyak prediksi yang disampaikan oleh pengamat-pengamat, oleh pemerintah. Ada yang mengatakan mungkin nanti pada akhir Juni semuanya sudah pulih atau mulai pulih. Ada yang mengatakan mungkin bulan Juli. Saudara sekalian, terus terang, saya pun tidak tahu. Kita manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Tetapi Tuhan rindu pada masa ini kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan rindu pada masa ini kita banyak berdoa, membaca firman Tuhan. Ada satu kesaksian dari istri saya, Ibu Esther. Pada akhir Desember lalu, kami diserang oleh virus flu tulang
atau Cikumuya, saya dan istri juga anak saya masuk ke rumah sakit oleh karena demam, oleh karena badannya merasa tidak enak dan sakit. Kurang lebih 5 hari kami dirawat, setelah itu sembuh. Ketika kami pulang, kami merasa sudah sehat, masih diberi obat, masih harus kontrol ke dokter. Tapi kemudian seminggu setelah kami kontrol ke dokter, ternyata penyakit rasa sakit yang menghinggapi istri saya, dia merasakan pada sendi-sendi, pada tulang-tulang di dalam tubuhnya merasa sakit, dan dia cukup menderita. Bayangkan saudara sekalian, sampai kira-kira akhir Maret, jadi sekitar 3 bulan, Ibu Esther mengalami perasaan sakit. Beberapa kali harus konsul ke dokter. Dokter berkata satu hal, Bu Esther, virus ini sudah diobati dan virus ini sudah hilang oleh karena sudah minum antibiotik dan sebagainya. Tetapi harus diingat, virus yang datang tanpa diundang satu kali akan pergi tanpa pamit. Dan benar saudara sekalian, kira-kira pada akhir Maret, ketika mulai kabar tentang virus corona, rasa sakit itu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa bekas. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita jangan bertanya kapan Tuhan wabah ini berakhir. Kita berdoa, kita tetap membaca firman, kita tetap percaya satu kali Tuhan akan memulihkan keadaan kita, memulihkan Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, seperti kata-kata daripada Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pada saat banyak pertanyaan yang muncul di benak kita, kita harus berkata, "Enyahlah iblis," dan kita harus datang menyembah kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolong kita. Satu hal yang terakhir, di dalam Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara sekalian, setiap hari kita bisa mendengar khotbah dari para pendeta, daripada hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalimat ini sungguh penting. Kita harus bisa menyimak, mendengar firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, tidak semua khotbah yang disampaikan oleh pendeta berasal dari firman Tuhan, berasal dari mulut Allah.
kita harus memegang firman Tuhan yang betul-betul adalah kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, kalau kita membaca dari Mazmur 27, Mazmur 27, ingatlah akan Tuhan. Ayat yang ke-14, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Biarlah ayat ini boleh senantiasa kita ingat dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, supaya kami lebih mementingkan firman Tuhan yang kami butuhkan sebagai makanan rohani kami. Di masa-masa yang sulit ini, biarlah kami boleh lebih mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, kesabaran daripada Tuhan, untuk menantikan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan, kekuatan kepada kami. Berkati setiap keluarga kami, berkati anak-anak kami. Tuhan memelihara setiap keluarga kami. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati tenaga-tenaga medis, dokter, perawat yang berjuang untuk menangani pasien-pasien. Tuhan memberkati TNI dan Polri yang juga menjaga supaya wabah ini tidak tersebar. Kami berdoa pemerintah, mulai dari presiden, wakilnya, para menteri, supaya mereka diberikan hikmat, akal budi, dan pertolongan daripada Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya sampai saatnya kami boleh melewati semuanya ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman, kami boleh melewati semuanya ini dengan kemenangan. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.